Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawayna ta'allum wa ta'lim tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatta la tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha wa jalla mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini oleh Habib Umar dalam kitabnya Kebas Nurul Mubin min Ihya Ulumuddin. Beliau menyatakan tentang maksiat hati yang berikutnya adalah al-hasad atau iri. Wa mu'alajatuhu, dan dalam bab ini bukan hanya disebutkan jenis penyakitnya, tapi juga insya Allah bakal disebutkan bagaimana cara mengobatinya. Dinyatakan wa huwa min ada'il hikd. Sifat hasad atau sifat iri ini adalah buah daripada sifat hikid, dari sifat dengki. Ketika dengki kepada seseorang bakal timbul sifat hasad. Apa sih pengertian hasad? Dijelaskan oleh ulama, pengertian hasad adalah tamanni zawal ni'mah minal ghaib. Dia berharap hilangnya nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang. Jadi ketika orang dapat nikmat, dia berharap semoga nikmatnya dicabut sama Allah. Baik pindah ke dia atau pindah ke orang lain atau nggak pindah sama sekali. Yang penting orang tersebut nggak boleh dapat nikmat. Nah, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya ya Allah. Sebab kalau kita mau merenung sedikit saja bahwa penyakit hasad ini sebenarnya kalau kita perhatikan, orang tersebut sebenarnya bukan cuma kesal kepada orang yang dapat nikmat, tapi sebenarnya dia itu menentang apa yang dilakukan Allah. Seakan-akan dinyalahkan Allah. Ya Allah salah kasih nikmat pada dia. Dia nggak pantas dapat nikmat. Kenapa kok Allah memberikan untuk dia? Jadi tanpa disadari dia telah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ini hasad, penyakit yang sangat berbahaya kalau dimiliki oleh manusia. Maka dinyatakan hasad ini muncul biasanya dari sifat hikid. Jadi kalau orang nggak punya sifat benci kepada sesama muslim, nggak bakal hasad. Jadi hasad itu muncul awal muasalnya ketika benci kepada seseorang. Ketika mulai benci kepada seseorang, kemudian kita lihat orang tersebut dapat nikmat, mulai menggerutu ya. Kenapa dia dapat nikmat? Kenapa dia dihormati orang? Kenapa dia begini? Kenapa munculnya? Sebab munculnya gara-gara hikid. Tapi kalau dalam hatinya penuh mahabbah, penuh kasih sayang, menghormati semua muslim, setiap muslim dapat nikmat dia ikut senang. Alhamdulillah, pula ditolong sama Allah. Alhamdulillah, pula dapat nikmat dari Allah. Kenapa? Sebab tidak ada kebencian dalam diri. Maka di sini dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Habib Umar mengatakan bahwa al-hasad min nata'ijil hikid. Dia adalah buah atau hasil daripada sifat hikid. Wal hikid dan sifat dengki itu adalah buah daripada sifat ghadab. Ya, orang nggak bakal dengki kalau nggak gampang marah. Jadi orang yang sering dengki tanda orang sering marah. Dan orang yang sering marah berarti banyak yang didengki sama dia. Pokoknya orang benar-benar emosian. Ini orang kayak gini yang benar-benar emosian berarti banyak orang yang dibenci sama dia. Jadi kebanyakan orang yang dibenci sama dia, makin banyak sifat hasad. Auzubillah min dzalik. Wal hasad min al-furu'i ad-dhamima ma la yuhsa. Dan hasad ini kalau kita mau mempretelin satu demi satu, ini banyak sekali bagiannya dan layak. Banyak sekali, kadang orang hasad akan harta, hasad akan kedudukan, hasad akan penghormatan, hasad tentang ini dan itu. Wa waradat fi dzami akhbar katsira, dan disebutkan tentang buruknya sifat hasad ini di dalam hadis banyak sekali. Di antaranya Nabi bersabda, al hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad menggerogoti kebaikan. Jadi orang yang punya sifat hasad, walaupun ibadahnya banyak, walaupun dia malam tahajud, walaupun dia khatamkan Quran, tapi punya sifat hasad, nanti di akhirat dia menghadap kepada Allah tidak membawa pahala sama sekali. Walaupun dia waktu beribadah ikhlas, ibadah dia sengaja nggak kelihatan orang,
sengaja antara dia dengan Allah. Tapi punya sifat hasan, ntar di akhirat pahalanya 0 di hadapan Allah. Kenapa? Sebab al-hasad ya'kulul hasanat, sebab al-hasad akan memakan hasanat sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar bertumpuk-tumpuk kita bakar ya. Itu nggak butuh waktu sehari, habis ludes, hangus semua. Tinggal abunya doang. Tadi yang kita lihat bertumpuk, sekarang tidak ada sama sekali tumpukannya. Kenapa? Habis dimakan oleh api. Nah hasanat begitu juga kalau ada yang besar. Kemudian Nabi menyatakan dalam hadis, Nabi memesan kepada kita, la tahasadu, janganlah kalian saling iri. Karena setiap orang dapat bagian nikmat masing-masing. Allah diaturkan, dan setiap yang Allah berikan kepada hambanya ini skenario Allah. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Ada bulan punya rumah, ada bulan begini, ada bulan keluar nasib. Setiap orang ambil bagiannya. Kenapa kita iri? Kenapa kita iri? Jadi intinya jangan sampai timbul sifat hasad. Makanya dalam syariat Islam hadirin diajarkan yang kaya nolong yang miskin juga harus baik kepada yang kaya. Artinya jangan saling iri, saling tolong menolong, saling bantu, saling bahu membahu. La tahasadu wala taghafa'u, dan jangan kalian saling memutuskan tali silaturahmi, permusuhan sama keluarga. Nah, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling dengki, saling marah. Wala tadabaru, jangan saling berpaling, saling melengos kalau ketemu orang. Oh ada bulan, wah ini gak bisa duduk sama dia. Kenapa? Sebab aneh dengan dia bagaikan air dengan minyak, gak bisa gabung. Masya Allah. Orang-orang kayak begini nih, kesian hidupnya, dibikin susah sama Allah. Tadabaru. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba Allah saling bersaudara, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Kan enak. Tapi kalau tadabaru, tabaghadu, taghatu, tahasadu, itu nggak ada nikmatnya. Dan juga hadirin disebutkan bahwa maksiat yang bakal diberikan hukumannya oleh Allah di dalam dunia sebelum akhirat ada 2. Apa itu? Yang ada 3 kata ulama. Yang pertama adalah aqul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang ketiga orang yang hasad. Orang yang hasad dibikin hati ini gak pernah bahagia, dibikin susah. Kenapa? Semakin hasad kepada seseorang, maka Allah makin banyak memberikan nikmat pada itu orang, sehingga dia makin sakit hatinya, makin kesal, makin itu, sehingga gak pernah ada bahagia dalam kehidupan. Alhamdulillah, dibikin susah di dalam dunia sebelum akhir. Kemudian juga disebutkan dari hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya annahu tataba allazi syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah 3 ayyam. Dia ini pengen cari tahu, tataba ingin mencari tahu tentang seseorang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sebanyak 3 hari berturut-turut. Ada kisah ma'ruf, kisah Abu Dhamdham masuk. Jadi Nabi ketika sedang duduk, kata Nabi, saya di min hadzal bab rajulun min ahlil jannah, bakal datang dari pintu ini calon penghuni surga. Kita lihat 1 orang. Ini Abdullah bin Amr bin As beserta para sahabat yang lainnya. Mereka haus, ini amalan apa yang dilakukan sama orang-orang. Maka maka Abdullah bin Amr pun arti mencari tahu, ibaratnya ini memperhatikan gerak-gerik orang tersebut, memperhatikan yomian, keseharian orang tersebut. Dilihat, diperhatikan benar-benar. Ketika disaksikan oleh Abdullah bin Amr bin As, fakitu atahtikira amalah. Hampir saja, kata beliau, kata Abdullah bin Amr, hampir saja saya rendahkan amalnya. Kenapa? Sebab ibadah orang ini gak sebanyak para sahabat lainnya. Ini orang yang dijamin masuk surga sama Nabi Muhammad. Kerjaannya di mana? Di kebun, di sawah. Jadi cuma sholat 5 waktu sama Nabi Muhammad. Qiyamul juga bukan dari 3 jam sebelum subuh, paling setengah jam 1 jam sebelum subuh. Artinya kata Abdullah bin Amr bin As, ini amalan apa yang bisa menjamin dia masuk surga? Fakitu an akhirah. Hampir saja aku rendahkan amal perbuatan. Sampai akhirnya aku pun bertanya kepada dia, itu masalah.
Ditanya ya bulan, ya, apa sih amalan sehingga engkau dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad 3 hari berturut-turut? Maka dia jawab, la ajid ala ahadin minal muslimin fi nafsi ghishan wala hasadan ala khairin atahu Allah iyah. Dia bilang, saya ini kagak pernah menyimpan kedengkian dan sifat iri kepada setiap muslim mendapat nikmat dari Allah. Ya, orang dapat nikmat bagian dia. Jadi gak ada sifat hasad dan gak ada sifat ghish, kesel, marah kepada seorang muslim, gak punya kedengkian kepada muslim dan tidak punya sifat hasad. Ya, itu yang aku miliki, kata dia. Maka dijawab oleh Abdullah bin Amr bin Az, "Qultu lahu hiya allati balagta abika wa hiya allati la nuti." Dan inilah amalan yang menyebabkan engkau sampai atau balagta abika, masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah amalan yang kami gak mampu, katanya. Artinya amalan berat ya, untuk gak hasad. Sebab hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat hasad itu terdapat pada diri manusia semuanya. Ya. Makanya ya dalam ayat Quran, ya, dalam ayat Quran, ya, dalam apa namanya, ya, ibaratnya sifat iri, ya, sifat iri itu ada semuanya pasti kepada sesama manusia. Jangankan kita, bahkan anak kecil yang suci, yang mungkin sifat fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Mereka dalam keadaan suci, ya, nggak ada harapan dunia atau apa segala macam. Dia nggak bisa bedakan mana duit 100.000 rupiah, mana duit 1.000 perak, nggak bisa bedakan. Kenapa? Sebab nggak tahu dunia. Ahlul fitrah, tapi dia kadang-kadang punya sifat iri, nggak dia sama dia. Makanya ente kalau seandainya ada anak kecil disuruh makan kagak mau, nolak, maka caranya gampang. Itu nasi suapan buat anak kecil tuh kasih, bakal ini kamu anak kasih dia, anak kasih ke temannya ente, dia bakal berdoa mau sini sekarang. Kenapa? Sebab memang sifatnya begini. Dalam sifat fitrah sendiri ada hasad, ada iri. Kalau ini anak kecil yang punya fitrah, kesucian diri, kesucian hati, punya sifat ini, lalu bagaimana orang yang boleh bercampur aduk dengan dunia, bercampur aduk dengan harta, bercampur aduk dengan hukum dunia dan lain-lainnya, tentunya bakal timbul sifat iri dalam hati. Makanya di situ hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat iri ini kalau seandainya tidak dilaksanakan tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau dibenarkan jadi bahaya. Makanya Allah bilang dalam surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Artinya kalau seandainya enggak hasad enggak bahaya. Kalau dia punya sifat iman dia lawan, enggak saya harus itu enggak bahaya. Tapi idza hasad, kalau dia muncul hasadnya, dibenarkan hasadnya dia, itu yang membahayakan. Oke, di situ dinyatakan oleh ulama jalan keluar biar kita ini selamat daripada hasad, maka perbanyaklah ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awudz sebagaimana Allah nyatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Arti berlindung kepada Allah dari apa? Dari bahayanya iri orang yang memiliki sifat iri. Kemudian dinyatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha." Nabi sampaikan kepada sahabat juga kepada kita, sesungguhnya ini penyakit yang dialami oleh umat terdahulu juga terdapat pada kalian. Apa itu? Al-hasad wal baghdha. Sifat hasad, iri, dan juga baghdha, emosi. Iyal haliqah. Yang mana kedua sifat ini penyakit ini, kata Rasulullah, haliqah. Apa haliqah? Alat cukur, alat mencukur. La aqulu haliqat asy-sya'r. Ada enggak bilang mencukur rambut? Enggak, alat cukur rambut tidak. Alat cukur zaman Rasulullah silat dia, artinya seperti pisau cukur. Ya, ada enggak bilang haliqah seperti guna untuk membotaki kepala, menggunduli kepala kita? Tapi kata Nabi bahwa penyakit tersebut haliqatud din, mencukur agamamu, kata Rasulullah. Sebagaimana alat cukurnya, orang punya rambut dikerok sedikit hilang. Maka sifat hasad kalau kita punya dikerok sedikit ada sifat hasad, hilang agama kita.
Makanya orang yang hasad kayak orang nggak punya Tuhan. Orang yang hasad kayak nggak punya agama. Falas menghalalkan segala cara. Nauzubillah min dzalik. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Kemudian Nabi bersumpah demi Allah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Wa lan tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian gak bakal beriman sampai kalian punya sifat saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Qul ala unabbiukum bima yuthbitu dzalika lakum. Maukah kalian aku ajarkan yang bisa memantapkan sifat mahabbah dan iman dalam hati kalian? Qul kata Rasulullah, afsus salam bainakum. Sebarkan salam kepada sesama kalian. Makanya dulu orang-orang Arab, kalau seandainya ada nih, kita nggak tahu nih orang hubungannya baik atau buruk sama saya. Itu orang Arab gampang. Kalau dikasih salam kejawab salam aman berarti. Walaupun musuh, walaupun nih ada peperangan antara kabilah ini dengan kabilah yang berikutnya. Kalau orang ini datang pada kabilah tersebut musuhnya, kalau dia ucapin assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, berarti aman, nggak bakal ada tumpah darah. Dia duduk bakal dijauh sama dia, walaupun musuh. Walaupun musuh. Tapi kalau bilang assalamualaikum, didiam, wah digawat. Lebih baik cepat-cepat angkat kaki dari sini. Kenapa ya? Sebab ada kasih salam dia nggak jawab, atau saya ketemu dia nggak ngucapin salam, ini bahaya. Cuma dia orang Arab zaman dulu, kalau orang zaman sekarang atau ngucapin salam dimakan juga ya. Cuma dia dalam hadis ini menunjukkan afsus salam bainakum, arti sebarkan salam. Sebab pengertian salam adalah memberikan keselamatan kepada sesamanya. Artinya menunjukkan sifat kasih sayang, sifat rahmat kepada sesama muslim. Gala Nabi menyatakan dalam hadis yang lainnya, la tudhir syamata li akhik. Jangan tunjukkan kebahagiaan ketika saudaramu lagi mengalami musibah. Orang yang biar tahu rasa kualat dia sama saya. Itu dia tuh. Allah kasih hukuman buat dia karena dia mengganggu saya. Allah bikin dia susah karena dia begini sama saya. Hadza asyamata. Asyamata adalah senang bahagia ketika orang lain kena musibah. Kata Rasulullah, la tudhir syamata li akhi. Jangan engkau tunjukkan kebahagiaan dan kegembiraanmu ketika saudara mengalami musibah. Kenapa? Fayu'afiyahu Allah wa yabtali. Sebab kemungkinan orang tersebut bakal diselamatkan dari musibah dan bala akan dikembalikan kepadamu. Nauzubillah min dzalik. Makanya orang yang sering tertawa akan kesusahan orang lain, dia bakal bikin susah. Orang yang bahagia akan kesulitan orang lain, dia bakal bikin sulit sama Allah. Maka di situ sifatnya sesama muslim al-mahabbah war-rahmah war-ra'fah, sifat kasih sayang, lemah lembut kepada sesama muslim. Jangan membenci, jangan mendengki dan lain-lainnya. Kala Bakar bin Abdullah diceritakan ada satu orang ini Yusuf Malikan, dia ini adalah orang dekatnya raja, artinya sering khidmat, membantu raja. Di Hidayah, tukang ngambilin sendal, ngambilin sepatunya raja. Jadi apa namanya, kalau raja berdua dia ngambil sendal. Kemudian sambil ngomong nih, apa yang kata raja itu siapa itu? Ahsin ilal bahsin bi'ihsani bainal musiasatan fihi isa'atuh. Berbuat baiklah kepada orang yang baik. Kayaknya dia waktu ngasih sendal nih, berbuat baiklah kepada orang yang baik karena kebaikannya, maka engkau bakal dijaga dari keburukan orang yang berniat jahat. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik, kita bakal selamat dari keburukan orang yang berbuat buruk. Aman. Ada udah seperti otomatis kayak gitu. Ente buat baik sama orang, ente aman. Ente bisa bikin senang orang, ente bakal bikin senang sama orang. Artinya orang gak bakal berbuat jahat kepada orang. Kemudian fahasadahu rajul. Orang dekat raja yang lain iri. Dia bilang, nih orang kok bisa dekat banget sama raja, dan raja pun juga senang kepada orangnya. Fas'abi ilal malik. Maka orang ini yang iri ini datang kepada raja. Ngomong kepada raja, ya raja, kalau na'am, kalau ada bulan yang tukang ngambilin sendal buat ente tuh, yang tiap hari jagain sendalnya ente, itu orang tuh,
itu dia bilang kalau ente ini za'ama annaka abkhar, bahwa ente ini punya mulut, punya bau mulut yang gak sedap. Dia makanya nggak pernah ngomong deket-deket sama ente. Ya. Kalau saat ini sebab dia ngomong ke saya bahwa raja ini bau mulutnya gak enak. Abkhar, abkhar ini bau mulut yang gak sedap. Kala, kaifa yasna inda dzalik, kaifa yasna inda dzalik, dia bilang, apa yang membuktikan ucapan engkau ini benar? Kalau dia ini yang baik sama saya, ternyata justru menjelek-jelekan saya di belakang saya. Kata orang ini, tad'u, coba kau panggil dia, ya, suruh mendekat dengan biar aja. Fa iza dana wa du'ayadu 'ala al-fis. Nanti kalau dia udah dekat, ya, waktu ngobrol sama ini dia bakal letakkan telapak tangannya di atas hidung dan mulut dia begitu. Jadi ngomong sama tutup mulut, tutup hidung gitu. Kata raja, insyarif kata aku. Kalau dia udah ada jalan, nanti anda lihat benar atau enggak tuan. Yang anda anggap baik ternyata menjelek-jelekin saya dari belakang. Anda bakal buktikan kata raja. Fakharaja. Maka orang yang hasud ini pun keluar dari depan raja. Fada'a ar-rajula, maka dipanggil ke orang yang selalu dekat dengan raja tadi, yang diirikan ini, yang tukang ngambil segala bang. Sepulang taat. Fad'amahu ta'at fihi taum. Dikasih makanan, makannya banyak bawang putih. Kasih bawang putih banyak. Kalau itu habisin. Maka ketika dimakan, tentu bau mulut jadi nggak sedap. Bau bawang putih ya. Fakharaja min indahu ilal malik. Maka kemudian dia sebagaimana tugasnya pergi ke tempat raja untuk ngambilin sendal raja. Seperti rutinitas dia kerjaan. Faqala qaulatihi wa qala qaulatuhu, maka dipanggil orang tersebut, fulan, mendekat kata raja. Mendekat denganku. Maka orang ini kaget, kok tumben suruh dekat-dekat sama raja. Cuma dia nurut. Ketika dekat dengan raja, maka dia mulai nutupin mulutnya. Kenapa? Takut bau mulut kecium sama raja. Cuma raja kan nggak tahu. Bahwa ayadahu ala fi mukhafatan ayyusumal malik rayahatu. Kemudian ditutup mulutnya, khawatir bau putih yang baru habis dimakan ini kecium kepada raja sehingga raja terganggu. Faqala fi nafsihi, maka raja pun berkata pada dirinya, gal ma arafulanan illa sadaqah. Tapi ucapan orang yang ini benar. Fulan ini nih ternyata nih mengejek saya, mengatakan saya punya bau mulut yang gak sedap. Raja pun membenarkan ucapan orang yang mengadukan itu. Gal fakana al-malik la yaktub bi khatihi illa jaizatan aw filatan. Raja biasanya kalau dia nulis sesuatu berarti itu tulisan adalah hadiah. Jadi ini surat kasih ke bulan. Sampai situ biasanya orang kalau dibawa suratnya raja kepada seseorang petugas di istana pasti keluar dapat hadiah. Sebab raja kalau ngasih hadiah biasa pakai tulisan. Maka waktu dapat tulisan tersebut orang ini ngeliatin, yang iri tadi ngeliatin, tenang. Ini raja bakal marah. Tapi anehnya kok raja malah nulis surat. Maka tabal hujah risalatan, diberikan pada orang. Ini kitab tulisanku, bawa kasih ke bulan. Lalu kata balhu kitaban bi khati ila amir. Tulisan raja, raja menulis dalam surat tersebut berbunyi, idza ataka hamilu kitabi hada fasbahu. Dia bilang isi suratnya adalah, kalau datang si pembawa surat ini kepadamu maka penggal palanya. Dia bukan hadiah, bang, penggal palanya dia. Waslahu, kulitin dia. Bukan cuma penggal, dikulitin. Kemudian wahsu jildahu tinan, dan kulit yang bekas di itu penuhi dengan tanah. Kulit kulitnya penuhi dengan tanah, kemudian bawa kemari kulit dengan tanah orang tersebut. Tanah dengan kulitnya itu. Wa bahadzuhi ilaihi. Fakadal kita. Dia nggak tahu isi suratnya, dia cuma nggak mungkin ngintip. Dan raja nulis sampai, raja saking kesal tulis kayak begitu, dilipat kasih ke bulan. Marhaba raja, diambil itu surat, jalan. Ketika orang itu keluar dari ruangan raja, dia ikutin dari belakang. Bingung kok raja malah ngasih dia hadiah. Sebab biasanya kalau tulisan dari raja isinya hadiah.
Maka orang tersebut mengatakan, dinyatakan wabah bi ilayya fa akhadha al-kitab wa kharaja falaki walladhi sa'abi. Kemudian dia berjumpa dengan orang yang iri tadi. Qala ma hada? Orang iri nanya kepada orang, "Ma hada? Apa yang di tangan ente?" Qala khatul malik li. Ini tulisan raja buat saya. Tulisan raja buat saya. Maka habuni, berikan buat saya. Kata orang ini, kasih aneh aja. Dia mikir ini pasti hadiah, enak banget nih orang. Dapat hadiah itu kapan ada dapat hadiahnya? Habuni, berikan untukku. Maka orang tersebut dengan polos ngasih, walah kan, ambil buat ente. Senang nih. Kemudian fa'akhadahu wa madhabi ila al-amil. Datang ini surat dibawa kepada Amir. Dia dengar dapat hadiah apa nih dalam surat ini, raja mengasih apa? Pas Amir baca, dibaca, dilihat orang-orang, dilihat surat, dilihat orang-orang. Fa'akhbaru bima fi. Maka Amir mengatakan, kalau begitu kau bakal dihukum mati. Kenapa? Raja tulis barang siapa kalau pembawa surat ini datang kepadamu, maka sembelihlah dia dan kulitilah dia. Maka orang tersebut mengatakan, kalau innal kitab laisa li, itu surat bukan tentang saya, itu buat teman saya fulan bin fulan. Allah fi amri, tolong jangan lakukan keburukan pada diri saya. Hatta unuraj al-malik, sampai saya bakal ngomong lu ke raja. Biar apa ya, biar saya jelaskan ke raja ini surat punya fulan, kemudian cuma ada yang bawa. Maka kata Amir, laisa li kitabil malik murajaah. Nggak boleh. Artinya kalau raja udah kasih hukum harus ditegakkan secepat-cepat, nggak bisa ditunda. Maka orang tersebut pun mulai dihukum mati, dieksekusi. Mati orang tersebut ya. Wa ada rajulu ila malik. Tukang bawain sepatu datang lagi ke raja. Raja kaget, lu kok masih hidup nih orang. Kata raja, wakala dikatakan wakala misal menyatakan wa ada rajul ila malik wakala misal qawlihi fa'adiba faqala apa alal kitab. Waktu ini orang datang melakukan sebagaimana tugasnya, taruh sendal lagi buat raja. Sampai raja nanya, ma fa'alal kitab, itu surat yang dikasih gimana? Ini sampai enggak? Maka dia cerita, fa'akhbaroh, dia cerita, bilang, iya raja, waktu aneh membawa itu ke kasih ke Amir, teman saya fulan bin fulan maksa itu surat buat dia, saya kasih kepada dia. Zakara lihat, kemudian kata raja sampai bingung, kok bisa? Kemudian raja bilang, fulan bin fulan tuh yang ambil surat darimu, karena fulan bin fulan itu ngomong ke saya, kata raja, bahwa ente ini nuduh saya punya bau mulut yang gak sedap. Maka orang yang mengatakan, aneh gak pernah ngomong kayak gitu ya raja. Ini orang yang saya hormati, gak mungkin saya sebutkan keburukan. Lalu kenapa kau letakkan tanganmu saat berbicara dengan di mulut dan hidungmu? Maka dijawab, ya anahu at'amni ta'aman, sebab orang tersebut, teman saya itu sebelum saya berjumpa dengan kau ya raja, dia ngasih saya makanan yang banyak bawang putihnya. Saya khawatir bawang putih tercium dengan hidungmu, maka saya berusaha untuk menjaga itu, saya tutupi mulut saya. Maka raja pun mengatakan, kalau irji ila makanika faqad kafal musi'isat. Begitu kau kembali jalankan tugasmu, sebab orang yang jahat udah ngalamin sendiri kejahatannya sendiri. Makanya di sini ini hukuman baru di dunia, gimana di akhirat? Ada orang yang hasad, iri, ada dampak. Kalau Ibnu Sirin, ma hasadtu ahadan ala syai' min amri dunya li'annahu in kana min ahli jannah fa kaifa ahsibuhu. Dinyatakan, saya gak pernah hasad kepada seseorang di muka bumi ini. Kenapa? Sebab kalau saya hasad, kemungkinan orang ini bakal masuk ke dalam surga. Orang yang aneh ini kemungkinan dia ini calon penghuni surga. Kalau dia bakal dapat nikmat yang lebih hebat dari nikmat yang didapatin sekarang. Sekarang nikmat dunia sama nikmat surga banyak mana? Nikmat surga lebih besar. Nikmat dunia gak ada apa-apanya. Kenapa saya harus iri akan nikmat di dunia, sedangkan orang tersebut bakal dapat nikmat yang lebih besar dari sekarang? Artinya aneh hasad, aneh iri kan itu suatu perkara kecil. Mesti ada kalau hasad kenapa dia dapat nikmat surga lebih besar? Kenapa baru dapat nikmat sedikit terus aneh hasad? Ada wahya hagiratul jannah, sebab nikmat dunia hagirah.
sangat sedikit dan sangat rendah dibandingkan nikmat surga. Wa kana min ahli nar. Tapi kalau dia ini yang aneh iri ini ternyata calon penghuni api neraka Allah, bakal diazab dan disiksa dalam api neraka Allah. Bagaimana sudah? Lalu kenapa Anda harus dengki kepada dia? Kok ujung-ujungnya orang bakal masuk neraka? Masa iri dengan orang yang bakal masuk neraka? Nggak ada untungnya. Lalu gimana? Ya udah nggak perlu hasan. Sebab orang di dunia ini kalau nggak masuk surga masuk neraka. Kalau ada hasan kalau di calon penghuni surga ada rugi. Kalau ada hasan tentang kalau di calon penghuni neraka, buat apa ada hasan? Ujung-ujungnya juga disiksa sama Allah. Qul wa idzan amallahu ala akhika bi ni'matin falaka halatan. Jadi ini intinya hadirin. Saya rasa kita sampai situ dulu, sebab ini panjang. Kemudian juga orang yang memiliki sifat hasad itu biasanya terkena penyakit yang namanya penyakit ain. Penyakit ain ini hak. Innal ain la haqqun kata Rasulullah. Ain itu adalah nyata. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa itu ain? Ain itu adalah pandangan dari orang yang hasud sehingga bisa mencelakai orang yang dilihat. Dan ini ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman. Kita lihat ayatnya di sini. Allah nyatakan dalam surah Al-Qalam, dalam surah Al-Qalam ayat 51 dan 52, dua ayat. Allah nyatakan, wa iyyakadu alladziina kafaru layuzliqunaka bi absharihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Allah nyatakan dalam ayat ini, wa iyyakadu alladziina kafaru, hampir saja itu orang-orang kafir Quraisy. Ini ayat diturunkan ketika Nabi sedang baca Quran, sedang membaca Al-Quran. Itu orang-orang kafir Quraisy yang benci kepada Rasulullah, yang iri kepada Nabi Muhammad. Allah nyatakan wa in yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absharihim, hampir mencelakai engkau ya Nabi Muhammad karena pandangan mata mereka. Artinya pandangan mata Allah sebutkan hampir mencelakaimu dengan pandangan mata mereka. Karena mereka ini lihat, ini Muhammad lagi baca Quran, gergetan, kesel. Hampir kata Nabi, kata Allah, wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka. La yuzliqun artinya membuatmu terperosok, membuatmu engkau jatuh, membuat engkau sakit dan lain-lain. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengar engkau sedang membaca ayat suci Al-Qur'an. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innahu lamajnun, ini Muhammad orang gila. Kemudian Allah bilang bahwa huwa dzikrul lil alamin, sebenarnya yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah dzikrul lil alamin. Di sini ayolah ahbab, ayat yang menjelaskan bahwa adanya sifat ain atau penyakit ain. Dan di dalam surat Al-Kahfi juga Allah nyatakan, walau la isdaqal jannata qala li masyaallah la quwwata illa billah. Artinya menunjukkan juga adanya penyakit ain. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu arda belum menyatakan ini ayat surah Al-Qalam tadi ayat 51 dan 52 itu katanya juga bisa menjadi obat orang yang terkena penyakit ain. Jadi kalau orang kena penyakit ain, bacakan ayat ini. Wa yakadu alladziina kafaru yadkhuluna bi absharihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Ini dua ayat dibacakan kepada orang yang terkena ain, insyaallah dikasih sembuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah banyak. Di antaranya pernah kejadian sahabat Nabi yang bernama antara siapa namanya Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif ketika sedang berjalan bersama Nabi, sedang berjalan bersama rombongan ke arah Mekah. Sesampai di Wadil Kharar, nama tempat Juhfah, itu mereka beristirahat. Sahal bin Hanif ini orangnya masya Allah kulitnya putih bagus, tinggi badannya, pokoknya parasnya ini luar biasa, tampan masya Allah. Beliau saat itu sedang mandi. Ketika dia sedang buka bajunya, ada Amir bin Rabi'ah.
Amir bin Rabi'ah ini terkenal gobilahnya terkenal kena penyakit ain. Amir bin Rabi'ah kaget, dia nggak punya lihat sifat iri atau dengki nggak. Waktu lihat kulit yang putih itu kaget, betapa putihnya kulit Sahal bin Hanif. Begitu dia ngomong kayak gitu tuh, bilang betapa putihnya kulit Sahal bin Hanif, itu Sahal bin Hanif lagi mandi langsung jatuh pingsan, nggak bangun. Ketika sadar nggak bisa bergerak, lumpuh total. Sampai diadukan pada Rasulullah. Kata Rasulullah, memang apa yang terdapat pada Sahal bin Hanif? Kemungkinan Sahal bin Hanif ini karena kulitnya lebih putih dibandingkan kulit para sahabat yang lain, mungkin ada orang yang melihat ya Rasulullah. Kata Nabi, "Tattahimun bisubban, kalian ada mengira atau menyangka mencurigai seseorang yang memiliki sifat ini?" Dan kemungkinan Amir bin Rabi'ah. Kenapa Amir bin Rabi'ah? Sebab dia termasuk dari kabilah yang terkenal orang-orang yang banyak kena penyakit ain. Kata Rasulullah, "Tadi panggil Amir bin Rabi'ah." Datang Amir bin Rabi'ah. Kata Rasulullah, "Ya Amir, kenapa sih kau kalau melihat sesuatu gak pernah mengucapkan keberkahan kepada orang yang kau lihat, ada nikmat yang diberikan Allah kepada dia? Maka sekarang ya Amir, aku perintahkan kau pergi berwudu, mandi dan berwudu. Kemudian air bekas mandi dan wudu itu yang mustamal tersebut jangan dibuang, berikan dan sirami kepada Sahal bin Hanif." Jadi ini kalau kita tahu orang ini, orang yang punya penyakit ainnya, air bekas wudunya itu sampai kata Nabi basuh semua tubuh, bahkan yang di bawah sarung sekalian, basuh. Kemudian siram kepada Sahal bin Hanif. Ketika dia dibasuh, kemudian disiram kepada Sahal bin Hanif, Sahal bin Hanif langsung bangun sehat lagi. Ini salah satu obat dari guru kita Habib Umar, mengobati penyakit ain. Cuma nih kalau kita tahu, kalau kita tahu siapa yang pelaku, cuma kalau nggak tahu kan gawat urusan. Akhirnya nyuruh orang mandi sebanyak-banyaknya di kolam renang gitu ya. Ada kejadian terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dijelaskan, hendaknya kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan pada siapapun, bahkan pada keluarga kita, pada anak kita, sebab kita semua kemungkinan kena penyakit ain. Kita kadang orang kena penyakit ain nggak sadar kalau dia kena penyakit ain. Maka di situ hendaknya kita kalau memandang sesuatu, maka ucapkanlah Masya Allah, la quwwata illa billah, Allahumma barik fihi wa la tadur. Ada kata ulama dalam hadis Nabi menyatakan, orang siapa yang memandang sesuatu kemudian mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah, Allahumma barik fihi wa la tadurruh, maka insya Allah enggak bakal kena penyakit ain. Artinya pandangan dia enggak bakal mencelaki orang lain. Sebab kadang hadirin, orang yang kena penyakit ain itu kadang menyelakakan bukan kepada orang, bahkan keluarganya sendiri. Pernah ada kejadian di Sibab, ada kejadian di Sibab masyhur, ada Sibab banyak orang yang kena penyakit ain. Makanya kampung yang paling aman di Hadramut yang nggak pernah ada penjajah masuk situ cuma kota Sibab. Kenapa? Begitu datang rombongan pengen nyerang Sibab, ini orang-orang Sibab gampang nyuruh orang perempuannya ini, bukan lakinya. Suruh orang perempuan, ayo yang perempuan naik ke atas suntuk, semua naik ke atas loteng, lihatin mukanya musuh. Jadi begitu melihat musuh begitu kaget, wah banyak banget, badai langsung datang. Habis tuh musuh, sampai kabur porak-poranda semuanya. Sehingga paling aman tuh kampung Sibab. Jadi pernah kejadian, jadi ada orang lagi gali sumur di Sibab. Gali sumur di dalam, kalau di dalam tanggung ada batu besar. Dipukul pacul bata, berulang pacul bata, ini nggak bisa tembus. Kata satu orang, bilang, "Khalas, injilnya aneh, terkenal kena penyakit ain." Injilnya terkenal kena penyakit ain. "Oh khalas, biar datang. Dibawa injilnya. Ikut. Mau kemana? Udah ikut aja dulu Jin. Kita lihat kan. Kalau marhaban dia tidak tahu, sengaja dibikin kayak begitu. Biar kaget. Pas jalan diajak ke tempat penggalian sumur. Pas itu Jin cuma lihat ke dalam. Pas Jin melihat, ya Allah, besar banget batunya. Itu batu langsung hancur. Kaget, besar banget batunya di bawah sini, hancur ke batu. Gak lama, orang-orang begitu kabur dan
injitnya ini kok bisa hebat banget. Sang cucu bilang, wah injit hebat banget bisa ngancurin batu. Injitnya meninggal. Ternyata cucunya juga ada penyakit air. Penyakit air. Ada yadur. Makanya kalau kita lihat sesuatu ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, Allahumma barik fi wa la tadur. Saya jelas. Jadi ini salah satu metode untuk menyelamatkan kita dari kena penyakit air. Sebab kadang orang seperti saya bilang, dia pulang kerja melihat anaknya baru dimandiin, dipakai bedak, dipakai sifat mata, waktu pulang agak wah ganteng banget anak saya, meninggal anak-anak gara-gara ada air. Makanya usahakan ayolah Pak, pokoknya sesuatu yang menakjubkan pada keluarga kita, pada tempat kita, pada kendaraan kita, pada rumah kita, pada apapun yang di sekitar kita, jangan lupakan ingat pada Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah, Allahumma barik fi wa la tadur. Sebab kata ulama, biasanya ayat ini bakal muncul ketika orang melihat nikmat tapi lupa dengan pemberi nikmat. Melihat nikmat cuma lupa dengan pemberi nikmat, lupa dengan Allah. Ini bakal bahaya. Tapi kalau seandainya kita melihat suatu nikmat terus ingat dengan Allah, maka kalau melihat sesuatu, Masya Allah, langsung ingat sama Allah, ini aman, gak bakal bahaya. Nah, makanya di situ kita kalau naik kendaraan mau melakukan perjalanan, kita diajar waqalan kabu fiha bismillah majriha umursa. Suruh ingat Allah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka aman. Bahkan dalam apa ya fil atas wala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang melakukan perjalanan kemudian baca doa al-qarb, Allah apa namanya, ya Ali ya Azim, Rabbis samawati rabbul arsyil karim, Allah rabbul arsyil azim, Allah rabbis samawati, apa namanya, dalam doa al-qarb itu kemudian dijamin kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang ngamalin itu gak bakal kena musibah. Kalau kena musibah ada yang jamin dia. Kenapa? Sebab dia melakukan perjalanan ingat Allah. Nah, kita juga la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul arsyil karim, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul arsyil karim. Ada kalau dibaca insyaallah dijamin aman daripada musibah. Jadi intinya hadirin, jaga hilangkan sifat hasad. Dan kata Nabi, iza hasadta fala tabghi, kalau engkau muncul sifat hasad maka jangan dibenarkan hasad, lawan, jangan diikuti sehingga nggak menjadi bahaya kepada orang lain. Insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ini juga minta dikirimkan doa kepada almarhum, kita minta kepada Ahmad membacakan doa.